There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Melsa Ik Firdaus. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dilancarkan segala urusannya, amin amin ya robbal alamin. Sudah lama sekali tidak membuat video panjang, kangen ngabaceok rasanya. Sore ini dimulai dengan membuat sesajen kopi hitam untuk pak suami yang sedang bekerja mencari nafkah untuk anak istri di rumah, yang kebetulan juga sedang WFH, work from home. Pokoknya mah kitulahnya gawe di imah. Ini segala teuing pakai bahasa Inggris lieurna. Beres membuat dan mengantar kopi untuk Pak Su, sekarang saya mau lanjut untuk nganterin si kakak SSB, sekolah sepak bola. Kebetulan punya anak yang aktifnya luar biasa, Masya Allah. Semua kegiatan di sekolahan wajib banget ikut, dan ini pun SSB di luar sekolahan masih tetap, dan masih banyak yang lainnya. Pokoknya nggak bisa diem banget punya anak. Nah, karena nggak berani bawa motor sambil take video, ini tiba-tiba udah sampai aja ya si kakak ke lapangan buat SSB-nya. Dan apakah saya menunggu? Oh, tentu tidak. Karena saya tidak ada waktu untuk ngobrol dengan ibu-ibu di lapangan itu. Kerjaan saya banyak sekali, dan ini pun nyampe rumah si bocil sudah bangun, niatnya mau masak tapi nggak jadi karena manja begini. Tapi tiba-tiba paket datang. Paket apakah ini? Mari kita unboxing aja. Ya sebetulnya ini tuh paket yang amat sangat saya tunggu-tunggu ya, karena belakangan ini saya lagi nanam sayur hidroponik, dan kebetulan air nutrisi di tandonnya itu sudah menyusut, harus ditambahin. Tapi AB mixnya ini, nutrisi mikro dan makronya ini baru sampai. Selain Dek Malpin yang bangun tidur agak manja, gak mau ditinggal-tinggal sampai mamanya gak jadi masak, ini juga salah satu alasan saya gak jadi masak. Ya lebih baik kita berkebun aja. Dan ujung-ujungnya GoFood. GoFood adalah solusi utama saya di setiap gak sempet masak ataupun lagi males masak. Oke lanjut, ini AB mixnya sudah saya tuangin sesuai takaran ya, dan ini mau saya campurkan ke air putih biasa, kemudian saya ukur ppm-nya. Oke, ini sudah cocok dengan standar nutrisi sayuran yang saya tanam, dan ini mau langsung saya tuangkan saja ke tandonnya. By the way, ini dibantuin si Mbah yang bantuin saya kerja di rumah. Sudah aku tebak pasti banyak banget yang ngomong, halah Mbak Mel, kangkung seikat di pasar 5.000 udah banyak banget, ngapain capek-capek nanam? Yap, betul banget, kangkung itu murah dan mudah ditemukan di pasar manapun. Tapi satu hal yang harus kalian tahu, ketenangan saat merawat tanaman ini yang tidak bisa saya dapatkan di pasar. Kebun yang cuma seuprit ini bisa banget bikin saya tenang. Saya pikir saya ini orangnya bener-bener gak sabaran, tapi ternyata setelah saya mulai mencoba menanam ini, ternyata saya bisa sabar ya. Udah kayak ngerawat anak sendiri aja rasanya. Ya mungkin terkesan lebay sih, tapi ya inilah yang saya rasakan. Ya bagaimana bisa saya gak sesayang itu sama tanaman ini ya. Mulai dari benih, berkecambah, tumbuh, saya rawat, saya pupuk, saya liatin tiap hari pertumbuhannya. Sayang banget pokoknya mah. Tapi perjalanan tidak selalu mulus, seperti bayam ini nih yang hampir mati ya dimakan belalang, dan saya pun mewek pagi-pagi bangun tidur ngecek, ternyata daun-daunnya sudah habis dimakan belalang. Tapi akhirnya saya berpikir ya udahlah, mau mati ke mau hidup ke, saya kasih nutrisi aja di sini, saya pindah tanamkan. Tapi alhamdulillah atas izin Allah cenah bayam ini mau tumbuh. By the way, ini yang saya tanam gak cuma tanaman sayur aja ya, tapi juga ada terong, cabe, bayam, tomat, kacang panjang dan lain-lain. Kemudian ini ada yang baru disemai 3 harian ya, tapi sudah muncul daun-daunnya, sudah berkecambah. Ada sawi pagoda, sawi kailan, sawi hijau, dan juga ada bayam hijau dan bayam batik. Nah ini nih penampakannya. Dan di antara semua sayuran ini ternyata belalang lebih suka sama sayur bayam ya, karena saya sudah 3 kali nyemai tapi belum sempat panen karena keburu dilalap sama belalang duluan. Dan karena ini sudah sore, makanya mau saya pindahkan ke bawah biar nggak dilalap sama belalang lagi ya kan. Yang pada awalnya bercocok tanam buat ngilangin stres, tapi pada akhirnya saya menjadi stres karena tanaman ini. Kirain jalannya bakal lurus aja doang gitu, tapi ternyata
berliku-liku ya. By the way, ini kacang panjang saya yang di hidroponik, Masya Allah, subur sekali ya. Akarnya panjang sekali, daun-daunnya juga cantik. Sebetulnya galau banget, ini kacang panjang mau tetap di hidroponik atau mau dipindah tanam ke tanah aja ya. Yang bikin galaunya tuh di hidroponik itu cepet banget tumbuhnya dan subur banget. Khawatirnya kalau dipindah ke tanah, takutnya malah jadi metong begitu loh. Tapi kalaupun tetap di hidroponik, takutnya akarnya makin gede, makin gak kuat, malah jadi nutrisinya kurang, takutnya juga jadi mati. Nah, barangkali di sini ada tetangga onlineku yang pengalaman berkebunnya sudah banyak, tolong di-sharing di kolom komentar ya. Terima kasih sebelumnya. Oke, saya mau lanjut ke tanaman yang di tanah ya. Ini mau saya siram-siram dulu. Kalau di hidroponik kan enak, gak usah nyiram terus tiap hari ya kan. Cuma tinggal ngecek nutrisinya, takut kurang atau takut kelebihan. By the way, ini yang di polybag adalah tanaman kacang panjangku ya. Masya Allah, ada 4 polybag dan 1 yang di hidroponik juga sama suburnya. Selain itu ada juga tanaman tomat, dan ini adalah tomat cherry yang biasa dibuat salad karena saya amat sangat menyukai salad. Dan ini si bocil mau bantuin, gak mau kalah, kakaknya juga pengen bantuin. Tidak apa-apa, tidak masalah. Karena berkebun seasik ini, semoga tetangga onlineku juga ketularan bisa ikut berkebun ya. Terima kasih sudah mengikuti kegiatanku sore ini, mulai dari dapur, bikin kopi, jemput si kakak, sampai ke kebun secimitnya aku. Thanks for watching, have a nice day and bye-bye. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.